Gerakan demistifikasi maksudnya sebagaimana diungkapkan oleh D.A. Ringken pada tahun 1914 bahwa umat Islam sering mengadakan mitifikasi agama. Mitifikasi itu tidak hanya berlaku pada umat Islam di Indonesia, tapi terjadi di seluruh dunia. Ringken tidak menjelaskan apa yang ia maksudkan dengan mistifikasi itu. Namun menurut Kunto setidaknya ada 5 macam mistifikasi mistik yang ada pada umat Islam, yaitu mistik metafisik, mistik sosial, mistik etis, mistik penalaran, dan mistik kenyataan. Mistik metafisik adalah hilangnya seorang dalam Tuhan yang disebut mintisisme atau sufisme, baik sufisme substansi atau sufisme atribut, menyatu dalam arti zat atau menyatu dalam kehendak, sifat, dan akhlak. Mistik sosial adalah hilangnya perorangan dalam satuan yang lebih besar, organisasi, sekte, atau masyarakat. Mistik etis ialah hilangnya daya seorang menghadapi nasibnya, menyerah pada takdir atau fatalisme. Mistik penalaran adalah hilangnya nalar seseorang karena kejadian-kejadian tidak masuk dalam akalnya. Mistik kenyataan adalah hilangnya hubungan agama dengan kenyataan sebagai sebuah konteks. Demistifikasi yang berkaitan dengan pengilmuan Islam adalah demistifikasi kenyataan, di mana agama selama ini telah kehilangan kontak dengan kenyataan, dengan realitas, dengan aktualitas, dengan kehidupan. Dengan kata lain, teks kehilangan konteks. Demistifikasi dimaksudkan sebagai gerakan intelektual untuk menghubungkan kembali teks dengan konteks, supaya teks dan konteks berkorespondensi, ada kesinambungan. Maka pengilmuan Islam adalah demistifikasi Islam itu sendiri, yaitu menghubungkan kembali teks ke konteks. Memahami teks Al-Quran. Dalam memulai gerakan pengilmuan Islam, teks menuju konteks, maka yang pertama dilakukan adalah memahami kandungan teks, yakni Al-Quran. Untuk mengolaborasi kandungan Al-Quran sendiri telah banyak pendekatan yang digunakan, diantaranya yang patut diperkenankan dalam rangka mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap Al-Quran menurut Kunto adalah apa yang dinamakan pendekatan sintetik analitik. Pendekatan ini menganggap bahwa pada dasarnya Al-Quran itu terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama berisi konsep-konsep dan bagian kedua berisi kisah-kisah. Dalam bagian pertama tentang konsep-konsep, kita mendapati banyak sekali istilah Al-Quran yang merujuk pada pengertian-pengertian normatif yang khusus, doktrin-doktrin etik, aturan-aturan legal, dan ajaran-ajaran keagamaan pada umumnya. Istilah-istilah atau singkatnya pernyataan-pernyataan itu mungkin diangkat dari konsep-konsep yang telah dikenal oleh masyarakat Arab pada waktu itu, atau bisa jadi merupakan istilah-istilah baru yang dibentuk untuk mendukung adanya konsep-konsep etika religius yang ingin diperkenalkannya. Yang jelas, istilah-istilah itu kemudian diintegrasikan ke dalam pandangan-pandangan dunia Al-Quran. Dan dengan demikian menjadi konsep-konsep yang otentik. Dalam bagian pertama ini dikenal banyak sekali konsep, baik yang bersifat abstrak maupun konkret. Konsep tentang Allah, konsep tentang malaikat, tentang akhirat, tentang ma'ruf, tentang mungkar, dan sebagian adalah konsep-konsep yang abstrak. Sementara itu juga ditunjukkan konsep-konsep yang lebih merujuk kepada fenomena-fenomena konkret yang dapat diamati. Misalnya konsep tentang fuqara, du'afa, mustada'afin, zolimun, agnia, dan lain-lain. Kesemua konsep ini menjadi punya makna, bukan saja karena keunikannya secara semantik, tetapi juga karena kaitannya dengan matriks struktur normatif dan etik tertentu yang melalui pesan-pesan Al-Quran dipahami. Dalam kaitan ini, konsep-konsep Al-Quran bertujuan memberikan gambaran utuh tentang doktrin Islam dan lebih jauh lebih tentang pandangan dunianya. Demikianlah, sementara dalam bagian yang berisi konsep-konsep Al-Quran bermaksud membentuk pemahaman yang komprehensif mengenai nilai-nilai ajaran Islam. Maka dalam bagian kedua yang berisi kisah-kisah historis dan amsal, Al-Quran ingin mengajak dilakukannya perenungan untuk memperoleh wisdom atau hikmah melalui kontemplasi terhadap kejadian-kejadian atau peristiwa historis, dan juga melalui metafor-metafor yang berisi hikmah tersembunyi. Manusia diajak merenungkan hakikat dan makna kehidupannya. Banyak sekali ayat yang berisi ajakan semacam itu, tersirat maupun tersurat, baik menyangkut hikmah historis maupun menyangkut simbol-simbol. Misalnya simbol tentang rapuhnya rumah laba-laba, tentang luruhnya sehelai daun yang tak lepas dari pengamatan Tuhan, atau tentang keganasan samudra yang menyebabkan orang kafir berdoa. Jika dalam bagian konseptual kita diperkenalkan dengan pelbagai jenis konsep ideal, maka dalam kebagian yang berisi kisah dan amsal, kita diajak untuk mengenal archetype tentang kondisi-kondisi yang universal, misalnya yang diceritakan dalam bentuk kisah tentang kesabaran Nabi Ayub, tentang kezaliman Fir'aun, dan tentang pembunuhan unta yang dilakukan oleh kaum Samud. Kisah kesabaran Nabi Ayub misalnya menggambarkan tipe-tipe sempurna yang paling purba tentang betapa gigihnya kesabaran orang beriman menghadapi cobaan apapun. Kisah kezaliman Fir'aun menggambarkan archetype mengenai kejahatan tiranik pada masa paling awal yang pernah dikenal manusia. Sementara kisah kaum Samud yang membunuh unta milik Nabi Soleh lebih menggambarkan archetype mengenai pengkhianatan massal
oleh konspirasi kafir. Al-Quran memaksudkan penggambaran-penggambaran arsitek semacam itu menurut Kunto agar manusia dapat menarik pelajaran moral dari peristiwa-peristiwa empiris yang terjadi dalam sejarah, bahwa peristiwa-peristiwa itu sesungguhnya bersifat universal dan abadi. Bahkan data historisnya penting, tapi pesan moralnya bukan bukti objektif empiriknya yang ditonjolkan, tapi takwil subjektif normatifnya. Nah, memahami Al-Quran seperti ini disebut memahami secara sintesis. Namun jika hanya menggunakan pendekatan sintesis, maka pemahaman terhadap pesan Al-Quran akan menjadi sangat subjektif. Dalam kaitan ini perlu adanya pendekatan lain yang perlu dipakai untuk mengoperasionalkan konsep-konsep normatif menjadi empirik dan objektif. Untuk hal ini, Kunto menawarkan pendekatan analitik, yaitu ada Al-Quran kerangka dasar pengilmuan. Pendekatan analitik pertama-tama lebih menempatkan Al-Quran sebagai data, sebagai suatu dokumen mengenai pedoman kehidupan yang berasal dari Tuhan. Ini merupakan suatu postulat teologis dan sekaligus teoritis. Menurut pendekatan ini, ayat Al-Quran sesungguhnya merupakan pernyataan-pernyataan normatif yang harus dianalisis untuk diterjemahkan pada level yang lebih objektif dan bukan subjektif. Itu berarti Al-Quran harus dirumuskan dalam bentuk konstruk teoritis sebagaimana kegiatan analisis data, maka hal tersebut akan menghasilkan konstruk teoritis Al-Quran. Elaborasi terhadap konstruk teoritik Al-Quran inilah yang pada akhirnya merupakan kegiatan Quranic Theory Building, yaitu perumusan teori Al-Quran. Dari situlah muncul paradigma Al-Quran, dan inilah kerangka dasar pengilmuan Islam. Fungsi paradigma Al-Quran pada dasarnya adalah untuk membangun perspektif Al-Quran dalam rangka memahami realitas. Namun menurut Kunto, secara epistemologis akan muncul banyak sekali problem, seperti yang dikemukakan misalnya bisa jadi akan muncul pertanyaan seperti ini. Apakah kita mampu memahami kenyataan hakiki dari realitas? Apakah sesungguhnya realitas itu? Apakah mungkin kita membangun perspektif pemahaman tertentu terhadap realitas objektif tanpa terjebak pada bias-bias subjektif kita sendiri? Mengikuti logika dari pertanyaan-pertanyaan semacam ini, dapat pula diajukan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Apakah perspektif Al-Quran yang kita bangun ini betul-betul merupakan perspektif Al-Quran tanpa tercampur oleh peran konsepsi perumusannya? Apakah latar belakang intelektual, latar belakang kultur, atau bahkan latar belakang kelas tidak akan berpengaruh dalam kegiatan perumusan dari apa yang disebut paradigma Al-Quran itu? Menanggapi pertanyaan-pertanyaan ini, Kunto memberikan jawaban bahwa pertanyaan-pertanyaan itu memang penting, namun kita tidak harus terjebak pada perdebatan filosofis mengenai problem-problem epistemologi seperti itu. Menurutnya, kita dapat mengatakan bahwa bagaimanapun presposisi Al-Quran tetap merupakan unsur konstitutif yang sangat berpengaruh, kalau tidak dapat dikatakan paling berpengaruh di dalam apa yang dinamakan paradigma Al-Quran itu. Menurut Kunto lagi, yang lebih penting adalah bahwa di dalam epistemologi Islam, wahyu itu sangat penting. Ini yang membedakan dengannya cabang-cabang epistemologi barat yang besar seperti rasionalisme dan empirisme yang mengakui sumber pengetahuan sebagai hanya berasal dari akal saja atau observasi saja. Pernyataan bahwa apa yang tidak logis adalah tidak real, seperti yang menjadi doktrin rasionalisme, atau sebaliknya, apa yang tidak real tidak logis, seperti dalam doktrin empirisme, tampak menjadi terlalu sederhana bila dilihat dari epistemologi Islam. Menurut epistemologi Islam, unsur petunjuk transendental yang berupa wahyu juga menjadi sumber pengetahuan yang penting, pengetahuan wahyu. Oleh karena itu menjadi pengetahuan a priori. Wahyu menempati posisi sebagai salah satu pembentuk konstruk mengenai realitas, sebab wahyu diakui sebagai ayat-ayat Tuhan yang memberikan pedoman dan pikiran tindakan seorang muslim. Dalam konteks ini, wahyu lalu menjadi unsur konstitutif di dalam paradigma Islam. Konstruk pengetahuan yang menempatkan wahyu sebagai salah satu sumbernya berarti mengakui adanya struktural transendental sebagai referensi untuk menafsirkan realitas. Apa yang dimaksud sini adalah pengakuan mengenai adanya ide yang murni dan yang sumbernya berada di luar diri manusia, suatu konstruk tentang struktur nilai-nilai yang berdiri sendiri dan bersifat transendental. Pengadaian mengenai adanya struktur transendental, dengan kata lain, juga mengakui bahwa Al-Quran harus dipahami sebagai memiliki bangunan ide yang transendental, sebuah orde dan sistem gagasan yang otonom dan sempurna. Dengan pemahaman mengenai adanya struktur transendental Al-Quran, yaitu gambaran kita mengenai sebuah bangunan ide yang sempurna mengenai kehidupan, suatu ide murni yang bersifat metahistoris, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan sebagai cara berpikir. Cara berpikir inilah yang dinamakan paradigma Al-Quran, paradigma Islam. Pengembangan eksperimen ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat Islam. Kejadian itu mungkin bahkan menjadi rambahan bagi para munculnya ilmu pengetahuan alternatif. Jelaslah bahwa premis-premis Al-Quran dapat dirumuskan menjadi teori-teori yang empiris dan rasional. Sebab proses semacam ini pula yang ditempuh dalam perkembangan ilmu-ilmu modern yang kita kenal sekarang ini. Kita mengetahui bahwa ilmu-ilmu empiris maupun rasional
yang diwariskan oleh peradaban barat berasal dari paham-paham etik dan filosofis yang bersifat normatif. Dari ide-ide normatif, perumusan ilmu dibentuk sampai pada tingkat yang empiris dan sering dipakai sebagai basis untuk kebijakan-kebijakan aktual. Integralisasi dan objektifikasi. Pasca perdebatan epistemologis ini, maka yang paling penting adalah bagaimana pengilmuan Islam yang berbasis pada paradigma Al-Quran ini beroperasi dalam wilayah sosial yang multi-etnik, agama, ras, kepercayaan, dan juga aliran. Dalam kaitan dengan hal ini, Kunto menawarkan dua metode dalam melakukan eksternalisasi teks ke realitas empiris sebagaimana disebutkan di atas. Dua hal tersebut adalah integralisasi dan objektifikasi. Pertama, integralisasi. Integralisasi adalah upaya untuk menyatukan bahwa bukan sekedar menggabungkan wahyu Tuhan dan temuan pikiran manusia. Penyatuan tersebut akan melahirkan apa yang dinamakan ilmu integralistik sebagai produk dan pengilmuan Islam. Ilmu integralistik tidak akan mengucilkan Tuhan, sekularisme, atau mengucilkan manusia, otherworldly, asketisme. Diharapkan bahwa integralisme akan sekaligus menyelesaikan konflik antara sekularisme ekstrim dan agama-agama radikal dalam banyak sektor. Sebuah contoh berikut akan memberikan gambaran. Contoh ini berasal dari ilmu ekonomi syariah yang diambil semata-mata karena ada praktek penyatuan antara wahyu Tuhan dan temuan pikiran manusia. Ada BMI, BNI, BSI, usaha-usaha agrobisnis, usaha-usaha transportasi, usaha-usaha kelautan, dan sebagainya. Agama telah menyediakan etika dalam perilaku ekonomi, diantaranya ialah bagi hasil dan kerjasama. Di situ terjadi proses objektifikasi dari etika agama tersebut menjadi ilmu ekonomi yang dapat bermanfaat bagi orang dari semua agama, dan agama atau bahkan anti agama. Kedua, objektifikasi bermula dari internalisasi nilai, tidak dari subjektifikasi kondisi objektif. Itulah perbedaan pokok antara objektifikasi dan sekularisasi. Objektifikasi adalah penerjemahan nilai-nilai internal ke dalam kategori-kategori objektif. Adapun yang disebut eksternalisasi, bila itu merupakan konkretisasi dari keyakinan yang dihayati secara internal. Misalnya membayar zakat. Zakat timbul setelah ada keyakinan tentang perlunya harta dibersihkan, keyakinan bahwa sebagian harta itu bukan milik orang yang mendapatkan, dan keyakinan bahwa rezeki itu harus dinafkahkan. Kalau kemudian orang membayar zakat, itulah yang disebut eksternalisasi. Jadi eksternalisasi adalah ibadah. Objektifikasi menempuh prosedur yang sama dengan eksternalisasi, tapi ada tambahan. Objektifikasi adalah juga konkretisasi dari keyakinan internal. Suatu perbuatan disebut objektif bila perbuatan itu dirasakan oleh orang non-muslim sebagai sesuatu yang natural, tidak sebagai perbuatan keagamaan. Sekalipun demikian, dari sisi yang mempunyai perbuatan, bila tetap menganggapnya sebagai perbuatan keagamaan termasuk amal, objektifikasi juga dapat dilakukan oleh orang non-Islam. Asal perbuatan itu dirasakan oleh orang Islam sebagai suatu yang objektif, sementara orang yang non-muslim dipersilakan menganggapnya sebagai perbuatan keagamaan. Dengan objektifikasi dapat dihindari dua hal, sekularisasi dan dominasi. Satu cara untuk memahami gerak pengilmuan adalah dengan memperhatikan periodisasi sistem pengetahuan muslim yang dibuat Kunto. Periodisasi penting untuk memahami apa yang dikerjakan pada suatu periode tertentu. Keputusan baik yang diambil di suatu periode belum tentu akan bermanfaat di periode yang lain. Dalam periodisasi ini, umat Islam bergerak dari periode pemahaman Islam sebagai mitos, lalu sebagai ideologi, dan terakhir sebagai ilmu. Periodisasi ini sesungguhnya awal dibuat untuk membagi sejarah politik umat Islam khususnya di Indonesia. Namun karena pembagian ini dibuat berdasarkan sistem pengetahuan masyarakat, ia berguna pula untuk memahami gerakan pengilmuan Islam yang diusulkan untuk periode terakhir umat Islam ini. Pada periode pertama, Islam dipahami lebih sebagai mitos, sebagai sesuatu yang sudah selesai dan tinggal perlu dipertahankan. Juga kemurniannya dan campuran-campuran non-Islami. Dan jika perlu dipertahankan dari serangan pihak luar, karenanya Kunto menyebut bahwa tradisi ini biasanya bersifat deklaratif atau apologetis. Sebuah indikasi menarik yang diajukan Kunto adalah mengenai maraknya buku-buku jenis itu yang banyak diterbitkan. Islam sebagai ideologi sudah bersifat lebih rasional, tapi masih terlalu a priori atau non-logis. Di sini Islam ditampilkan sebagai ideologi tandingan bagi ideologi-ideologi dunia seperti kapitalisme dan komunisme. Dalam bidang politik, ciri utama gerakan ini adalah berdirinya organisasi-organisasi politik dan ditandai dengan gagasan pembentukan negara Islam.
Islam eksis hanya jika ia eksis secara institusional formal. Karena itu ketika di Indonesia semua ormas diharuskan berasas Pancasila. Ini dipahami sebagai upaya deislamisasi, padahal kata kuno ini juga bisa dilihat sebagai isyarat bahwa Islam perlu memasuki babak baru, yaitu periode Islam sebagai ilmu. Dalam periode ilmu, yang diperlukan adalah objektifikasi Islam secara kurang tepat namun mungkin cukup intrustik. Bisa dikatakan bahwa dengan melakukan objektifikasi baju Islam sebagai baju ditinggalkan dan Islam secara substansial tampil secara universal. Nilai-nilai Islam menjadi sesuatu yang bisa diterima orang muslim ataupun muslim karena kebaikan nilai-nilai itu sendiri, bukan karena nilai-nilai itu disebut Islami. Dengan cara ini Islam menjadi rahmat untuk alam semesta. Namun ini mensyaratkan bahwa agama lebih dulu diobjektifikasi agar ia benar-benar bermanfaat ke seluruh umat manusia, tak hanya memenuhi keinginan eksklusif sebagai kaum beragama tertentu untuk menegaskan identitasnya. Persis itulah yang menjadi salah satu tujuan objektifikasi, yaitu menghindari dominasi satu kelompok agama atas kelompok-kelompok lainnya. Dengan ini Muslim masih dapat tetap menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Namun objektifikasi Islam akan menjadi Al-Quran terlebih dahulu sebagai hukum positif dan pembentukannya atas persetujuan bersama warga negara. Muslim terdapat serta merta menerapkan syariah warga negara Muslim terdapat misalnya, tapi itu hanya dapat dilakukan jika ada kesepakatan dari semua, termasuk non-muslim. Ini hanya bisa dicapai jika nilai-nilai Islam itu diobjektifikasi sehingga tampil sebagai nilai-nilai yang dapat diterima semua orang, lepas dari latar belakang atau sumber nilai-nilai itu. Tauhid sebagai paradigma dan epistemologi Qur'ani. Nah, esensi manusia dan eksistensi kehidupan manusia itu satu dan bukan sesuatu yang terpisah. Maka ia tidak bisa dibicarakan dalam posisi yang berseberangan atau seperti dua kutub yang saling berjauhan. Namun akibat paradigma dan epistemologi yang dipakai berasal dari Yunani dan Romawi yang muncul dalam semangat Renaissance, di mana humanisme muncul sebagai pengibar panji-panji rasionalisme yang sekularis. Akhirnya membawa implikasi pada segala dimensi kehidupan. Pemisahan antara esensi dan eksistensi itu membawa pandangan-pandangan dikotomi dalam sains yang merefleksikan sikap-sikap sekuler di kalangan ilmuwan muslim. Al-Quran sesungguhnya sangat menghargai semangat intelek, di samping intuisi juga menghargai panca indera serta potensi ragawi yang lain. Manusia bisa paripurna jika mampu menggunakan semua potensi yang melekat pada dirinya untuk memahami fenomena semesta. Al-Quran menyuruh memahami keesaan Allah bukan dengan keyakinan begitu saja tanpa alasan, tapi manusia diperintahkan berpikir, merenung, dan menghayati fenomena kehidupan semesta agar menjadi hakul yakin dengan tanda-tanda kesebarannya. Karenanya paradigma dan epistemologi semua harus bermuara pada Al-Quran sebagai sumber kebenaran yang sah. Paradigma dan epistemologi yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, keesaan Allah. Keesaan Allah adalah prinsip tauhid yang ada pada puncak keimanan ketika kita berintegrasi dengan diri kita, diri orang lain, dan alam semesta. Kedua, ketauhidan yang utuh akan membuktikan percikan-percikan sinar keimanan yang luar biasa dan tajamnya. Keimanan itu bisa menangkal godaan apa saja yang ada di hadapannya, baik itu gadis cantik 19 tahun, kursi empuk maupun setumpuk dolar yang ditawarkan dengan penuh rayuan. Keimanan merupakan daya tahan batin terhadap serbuan arus materialisme yang mengguncangkan sendi-sendi kehidupan kita. Sebab itu Allah tidak membiarkan kita memproklamirkan diri sebagai orang yang beriman tanpa diuji sejauh mana daya tahan kita terhadap godaan-godaan kehidupan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Yang ketiga adalah kesatuan makhluk alam semesta. Konsep keesaan Allah secara logika mengantarkan pada konsep kesatuan makhluk alam semesta. Allah menciptakan segala sesuatu dan karena ciptaannya ada sebagai keseluruhan integral yang memenuhi tatanan kosmis. Hukum alam yang berlaku bagi semesta yang ditaati dan dipenuhi oleh materi, ruang, biologis, fisik, sosial, estetik, dan berbagai potensi ciptaan yang lain. Yang keempat adalah penciptaan makhluk ini bukanlah tanpa tujuan. Keseluruhannya sistem alam terkait dan terjalin sedemikian rupa hingga ia merupakan sistem telik atau bertujuan akhir.
tunggal yang bergelora, hidup dan penuh makna. Pada saat yang sama, seringkali Al-Quran menginformasikan kepada kita bahwa semua makhluk yang merupakan anugerah Allah kepada manusia, tunduk pada manusia dalam untuk kesenangan dan kenikmatan manusia. Para ilmuwan hendaknya mengkaji ciptaan-ciptaan Allah yang berharga dan menggunakannya untuk kemaslahatan manusia. 1. Ada tata kosmos. Tata kosmos baik makro maupun mikro adalah refleksi-refleksi ilahiyah yang membuktikan adanya suatu eksistensi yang realistis, yang mustahil bisa diingkari manusia. Keabsahan tata kosmos memunculkan dirinya sebagai tanda-tanda yang dahsyat, yang sulit diukur dengan jangkauan logika. Kesatuan alam semesta adalah suatu keutuhan yang bergerak ke arah dan tujuan yang pasti sambil bertasbih memuji Maha Penciptanya. Yang kedua, tata energi. Energi adalah dinamika spiritual gaib yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala dengan melimpahkan energi itu kepada wujud-wujud material. Semua benda yang ada di dalamnya, yang ada di alam semesta mempunyai tenaga atau daya. Oleh sebab itu, mulai dari planet sampai partikel dan gelombang cahaya semuanya hidup dan bergerak dengan arah yang pasti sesuai garis takdirnya. Quran Surah Al-Furqan ayat 2. Dan gerak-geraknya dalam tata kosmos ini, menurut penemuan terakhir dari seorang pengamat, yaitu Kusen Morgan dari Fatate IPB, dengan menggunakan spirality teori, bahwa sebagian besar gerakan kehidupan di alam semesta membentuk formal spiral. Bahkan cahaya bukanlah gelombang dari partikel, melainkan serat energi yang dinamai vibron, yang membentuk formasi spiral atau pilin. Penemuan ini merupakan guncangan keras terhadap dunia fisika modern, terutama teori Big Bang, dentuman keras, dan teori steady state akan tumbang. Yang ketiga adalah pemanfaatan alam semesta. Alam dan manusia adalah dua kutub yang saling menarik untuk membentuk suatu lingkaran kehidupan yang serasi. Alam bukan semata-mata objek yang sepenuhnya berada di dalam genggaman manusia untuk diperas, dikuras, dibabat, dan diledakkan untuk kepentingan hedonistis yang egois. Alam bukan sekadar diciptakan untuk manusia agar dimanfaatkan. Oleh sebab itu, alam tidak semata-mata tunduk pada manusia. Jika manusia memperlakukannya dengan kasar, maka pasti ia akan memukul balik manusia karena takdirnya terganggu. Alam bukan akan memperkosa manusia jika manusia memperkosa alam. Karena itu ia harus diperlakukan dengan baik, digauli dengan cinta agar terpelihara dan dapat diambil manfaatnya. Proses penciptaan alam semesta oleh Allah tidaklah fragmentaris atau parsial. Ciptaannya yang satu mempunyai hubungan dan kaitan sistematik dengan ciptaannya yang lain, dan merupakan kesatuan yang utuh dalam suatu sistem atau pranata yang besar. Universum yang ekstak, kukuh, teratur, rapi, dan harmonis. Alam nyata yang merupakan medan empirik diciptakan Allah sesuai dengan keperluan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Air, tanah, udara, matahari merupakan kehidupan manusia yang menjadikan bukti kesengajaan penciptaan yang direncanakan secara sistematik dan tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Kejadian alam semesta yang sistematik ini mengarahkan manusia agar mampu menghayati wujud keesaan dan kebesaran Allah. Alam semesta yang integral atau utuh ciptaan Allah memiliki karakter-karakter sebagai berikut. Yang pertama, baik dan indah, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa yang diantaranya kamu lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa, pengampun, yang menjadikan 7 langit bertingkat-tingkat. Tidaklah engkau lihat kekurangannya pada makhluk Rahman Allah, maka engkau ulanglah melihat langit itu. Adakah engkau lihat di sana pecah belah yang rusak? Kemudian engkau ulanglah melihat-lihat 2 kali lagi, niscaya kembali mata engkau menjadi hina dan silau. 2. Bermanfaat sebagai organisasi pranata besar dengan keseimbangan ekolik. Bukankah kami jadikan langit, bumi, dan apa yang antara keduanya dengan bermain-main atau percuma? Quran Surah 44 ayat 38. Dapat dipelajari. Yang ketiga, dapat dipelajari dengan akal manusia. Yang keempat, tunduk dan patuh kepada Allah penciptanya. Dan yang kelima, berubah menjadi tua, rusak, dan berakhir. Karakter ciptaan Allah berupa alam semesta itu adalah utuh, sedangkan ciptaan manusia yang hakikatnya memproses apa yang ciptaan Allah untuk hidupnya bersifat fragmentaris, karena manusia tidak menguasai sistem alam semesta sehingga bisa mengakibatkan kerugian bagi manusia sendiri, walau pada mulanya bertujuan untuk kebaikan.